Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang ada di seluruh mancanegara, kali ini saya Rio Teguh Permana bertemu dengan tukang kusuk terapi bernama daripada Mas Suratman. Dan di sebelah daripada Mas Suratman ini adalah pasiennya Mas Suratman yang namanya siapa Pak? Abdul Rahman Sinulinga. Abdul Rahman Sinulinga. Jadi buat teman-teman yang ingin kusuk terapi ya, silahkan aja untuk datang di daerah Lubuk Pakam, Jalan Patilabu, atau alamat lengkapnya dapat kalian lihat di kolom description box. Jika begitu, ingin tahu bagaimana cara terapi kusuknya, langsung aja kalian lihat. Oke, Mas, yang perlu saya tanyakan, kegunaan dari terapi kaki ini apa yang Mas lakukan ini? Itu terapi kaki itu artinya untuk merangsang saraf. Jadi saraf yang tersumbat ataupun peredaran darah yang tersumbat terbuka, darah itu lancar gitu. Iya. Kalau untuk penyakit asam lambung mah bisa gitu Mas kira-kira? Ya mudah-mudahan bisa. Cuman dia agak diproses. Iya. Ini semacam dibilang ada titik akupuntur gitu nggak Mas? Iya ada. Jadi kalau kena ke titik akupunturnya, Iya. otomatis ya penyumbatan di dalam asam lambung atau penyakit yang lainnya itu bisa terbuka dengan sendirinya. Penyakit itu lama-kelamaan dengan dikusuk terapi mudah-mudahan bisa baik. Terus pertanyaan saya Mas, itu kayu yang Mas gunakan itu kayu apa Mas? Ini dari tanduk binatang, tanduk kerbau namanya. Oh, tanduk kerbau. Iya. Itu supaya untuk terapi kaki itu supaya lebih nyaman lagi begitu. Lebih rileks lagi ya Mas ya? Ya. Selain di bagian kaki Mas, di mana lagi gitu yang bisa di titik akupuntur gitu? Terus selain kaki nanti di badan. Iya. Di badan dia kan yang penyumbatan itu. Iya. Kalau dikusuk uratnya, dia supaya proses itu lebih cepat lagi gitu. Proses untuk kesembuhan yang menderita penyakit itu lebih cepat lagi, kan begitu. Itu yang Mas lakukan itu kusuk bagian di jempol kaki gitu kan, di jari-jari kaki itu gunanya gimana Mas? Kalau di daerah jempol ini, Iya. itu penyakit yang di daerah tengkuk, ya mau pegal, sering pegal. Nah, nanti kalau yang di bawah jempol ini leher pegal. Nanti yang di garis ini dia kolesterol agak naik, kan gitu. Kalau di kepala ini, kalau jempol ini dia lari ke kepala, kan gitu. Kalau yang di sini ini ke pinggang pegal, ini tenggorokan kering, ini gigi, radang zona ke gigi, begitu. Ini daerah persendian, sendi tangan, ini sendi lutut, tarik ke pangkal paha, dan begitu. Ini ke zona dada. Kalau orang sering sesak nafas, terus sakit jantung, kan begitu. Jadi kalau penyakit asam lambung, Iya. itu lari ke jadi hulu hati, jadi lari ke jantung, dia bisa sesak, kan gitu. Bisa nafas itu mudah sesak. Jadi selain kusuk terapi ini Mas, apa Mas bisa merasakan pada saat Mas pegang gitu si pasien ada penyakit atau menderita gitu? Ya, dia terasa, memang agak terasa sih.
nggak terasa, rasanya kayak urat itu dia agak menggeser gitu. Iya. Jadi disitulah kita terasanya gitu. Jadi kalau di terapi gini nanti dia pasien tuh merasakan macam mana rasanya kan gitu. Terus minyak yang Mas gunakan sendiri itu minyak apa Mas? Ini minyak dari kelapa hijau, Iya. itu diolah sendiri kan begitu. Itu dicampur sama katakan sama parfum ya gitu, supaya dia bau agak segar gitu loh. Boleh dilihat dulu Mas, sebentar Mas minyaknya. Oh bisa. Jadi ini ya teman-teman ya, minyak yang dipergunakan daripada Mas Suratman. Ini minyaknya wanginya seperti daun serai. Ada serai-serai nggak ya Mas ya? Iya. Terus kira-kira Mas perbandingan untuk titik akupunturnya itu ya yang di Iya. kaki kiri dengan kaki kanan ada perbedaannya nggak Mas? Ada. Kalau di kaki sebelah kiri Iya. dia letak jantung itu ada di sebelah kiri. Iya. Kalau sebelah kanan tadi kan dia zona rektum ke usus hernia, ke mana itu namanya, ke usus buntu kan gitu. Iya. Kalau di daerah ke kiri Iya. itu ke anus, ke jantung, terus ke demam demam sakit malaria kan begitu. Itu perbedaannya cuma sedikit aja lah, telapak kaki kan gitu. Nah, yang lainnya serupa. Jadi Mas ngomong-ngomong nih ya, untuk masalah kejantan laki-laki seperti lemas sawat gitu, ada juga kira-kira titiknya gitu Mas? Wadah, Di mana itu Mas? itu di kaki sebelah kanan. Nah itu kita buka kelenjar ardetanal, Ya. habis itu ke kandung kemih, Ya. baru ke jalur alat vital kita setel. Ya. Nah, nanti habis itu kita tusuk di urat di atas sana, kita mengarah ke alat vital. Iya. Nah itu ya mudah-mudahan alat vital itu bisa maksimal. Gitu ya Mas ya. Ya. Untuk tusuknya sendiri itu Mas kira-kira ya, untuk Ya. dari titik pada penyakit berapa lama Mas prosesnya? Untuk penyakit dia kita tusuk 10 kali, Ya. minimal dia 3 kali tusuk dia sudah banyak perubahan Iya. kan begitu. Ya seperti kayak ke asam lambung, asam urat ataupun ke alat vital. Nah itu dia 3 kali pengobatan. Iya. 3 kali pengobatan dia sudah banyak reaksinya gitu, maksudnya sudah lumayan lah gitu. Udah berapa lama Mas tekuni pekerjaan ini Mas? Tekun kerjaan ini kurang lebih 7 tahun lah gitu. 7 tahun. Iya, Semenjak dari Mas Suratman Lajang udah berumah tangga untuk rumah tangga ya. dari tahun 2013 kita buka sampai sekarang. Sampai dengan tahun 2020 nih Mas ya. Iya, betul. Jadi nih Mas, untuk orang yang kadang udah paruh baya ataupun lanjut usia kan, Ya. sering kali itu kadang-kadang yang namanya itu asam urat gitu Mas. Nah, itu kalau asam urat itu bagaimana Mas? Asam urat itu kan disebabkan karena dia pengaruh satu es. Iya. Es itu kan dia di sini di urat itu kurang bagus. Artinya dia hanya menyebabkan peredaran darah kan gitu. Jadi kalau itu ditusuk bisa, Iya. cuman dia nggak terlalu keras sekali supaya untuk peredaran darah itu melancarkan peredaran darah gitu.
ini kan bapak ini keadaan kelungkup. Iya. Inilah kita kusuk ke uratnya. Uratnya kita kusuk. Nah itu supaya dia kalau habis dikusuk gini kan urat jadi lemas kan gitu. Nah, itu supaya untuk melancarkan peredaran darah lebih cepat lagi gitu loh. Kalau reaksinya mas itu kan mas kusuknya kan ke atas mas. Ya, Kalau bagian ke bawah, tarik ke bawah, itu ada efek sampingnya nggak mas? tidak ada. Kalau untuk dia ke atas, Iya. ya untuk supaya dia ke penyakit itu lebih maksimal, maksudnya lebih penyembuhan itu lebih cepat gitu loh. Untuk penyakit yang arah ke bagian di perut, itu di bagian ke kepala gitu loh. Kalau terapi kusuk urat ini kan artinya ya supaya badan tadi dari lemas jadi seger balik gitu loh. Untuk biayanya sendiri kira-kira ada nggak mas? Untuk biaya untuk kusuk terapi ini mas? Biayanya saya tidak pakai tarif. Berarti si kelas hati ya mas? Ya sepantasnya dia mengasih itu kalau saya kelas hati kalau sepantasnya itu kan orang kan lebih disukai orang kan gitu kan. Iya. Nah, kalau kita pakai tarif Iya. ya kalau dia ada, kalau nggak ada kan macam mana kan gitu. Kalau saya kelas hati memang itulah rezeki saya kan begitu. Iya. Semua itu kan dikasih berapapun saya terima, memang itulah rezeki saya, itulah rezeki yang dikasih sama Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Yang penting kita syukurin aja kan begitu. Ini bagian yang mas kusuk ini bagian sering sekali nih mas orang penyakit pinggang nih mas. Iya betul. Pinggang itu sebetulnya kan di daerah pangkal paha itu Iya. kita buka dulu supaya untuk membuka arah ke pinggang, Iya. supaya peredaran darah yang di pinggang itu terasa ringan gitu loh. Berarti mas Suratman ini kusuk udah sampai kemana aja mas? Ya udah sampai kemana-mana sih, cuman kan di daerah Sumatera aja lah, Sumatera Utara, di dalam Indonesia saja gitu. Kalau kusuk untuk anak bayi ada juga mas? Oh ada, kusuk anak bayi Iya. itu minyak serupa, Hmm. umur 2 bulan, Ya. 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu ada. Berarti berkisaran dari 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun mas ya? Ya, Itu yang mas lakukan itu kusuk di bagian belakang menarik ke atas tuh gunanya apa mas? gunanya dia kan kalau ke atas bongkar, dia kan rata-rata masuk angin di daerah punggung ini kan. Iya benar. Masuk angin dia nendangnya kalau di daerah sini, Hmm. dia kalau di daerah pergelangan tangan belakang ini dia larinya ke mudah sesak, Iya. sakit ke tengkuk ini, ke leher belakang, ke kepala kan begitu. Iya. Ini larinya ke dari ulu hati di daerah jantung kan gitu. Nah ini kalau yang di ini dia bagian ke asam lambung, jadi kalau kita kusuk di bagian asam lambung ini, Iya. itu nanti kita keluarkan angin yang di dalam perut kita keluarkan. Nah itu nanti asam lambung itu terasa napas terasa ringan gitu.
kan gitu, bernafas terasa ringan, terus makan pun agak selera, kan begitu. Bawaannya maunya lapar saja gitu loh, bawaannya kan begitu. Kalau di punggung ini kan dia penyakit yang di dalam perut, Iya. yang dalam perut di dada, kita kusuk di belakang. Nah itu kalau dia kita keluarkan anginnya dari belakang ini, otomatis dia untuk penyakit yang di dalam perut atau di dada itu berlarut-larut akan hilang, kan gitu. Semua penyakit itu kan dasarnya dari angin, Iya benar. kan begitu. Makanya kalau saudara-saudaraku Iya. itu kalau bisa es itu dihindarkan. Es itu kan untuk pembawa angin. Jadi kalau sudah masuk angin di daerah sini itu jangankan untuk tidur, untuk bekerja aja kurang nyaman. Apalagi kalau di daerah sini, daerah pinggang ke atas ini, kalau bangun tidur terasa sakit kali kan, mau bergerak aja rasanya malas sekali begitu. Nah ini larinya ke tangan sering ngebas, begitu. Ini sering ngebas. Ada efek ke bagian stroke nggak itu mas? Kalau ke stroke dia dia ke pundak sini. Iya. Pundak sini dia nyumbat larinya ke leher sini, leher kaku. Nah, itu kan tergantung tensi berapa. Iya. Tensi tinggi dia pertama kaku di leher, Iya. leher nandang di kepala, habis itu jatuh bisa jadi stroke. Di sini memang udah rumah sendiri ya mas? Ya, jadi ini rumah sendiri. Kalau rumah sendiri kan lebih nyaman lagi, kan begitu. Inilah terapi yang saya gunakan, Iya. kan gitu. Yang terapi untuk penyakit, untuk segala macam penyakit, untuk menghilangkan dia masuk angin. Terus kalau dia uratnya dibetulkan, peredaran darah itu akan lancar dia. Jadi pasien itu akan merasa enak, nyaman, segar gitu. Berarti untuk pegel-pegel gitu mas ya? Ya. Untuk capek-capek bisa lah mas ya? Bisa. Itu tusuknya serupa saja, Iya. kan gitu. Jadi tusuknya itu serupa, kan gitu. Kalau dia penyakit ataupun tusuk biasa masuk angin itu, kita tusuk permanen seperti ini juga, kan begitu. Iya. Supaya pasien itu lebih enak lagi gitu, lebih nyaman, lebih enak gitu. Kemudian mas untuk bagian tangan itu kegunaannya mas kusuk itu supaya apa gitu mas? Yang pertama untuk melancarkan peredaran darah yang di tangan. Kalau di tangan, Iya. itu kalau seperti naik kendaraan dia terasa kebas, nanti terasa semutan. Nah itu nanti kita tusuk gini, itu mudah-mudahan dia sering-sering diterapi, mudah-mudahan kebas itu akan sendirian dengan sendirinya bisa hilang gitu kan hilang. Kan begitu. Jadi Kalau metodik untuk stroke ada juga dari bagian lari ke tangan gitu mas? ada juga ya lemas, tidak bertenaga, kan begitu. Iya. Nah itu kita nanti minta peredaran darahnya yang di daerah sebelah sini. Supaya apa? Supaya nanti dia tenaga untuk di tangan bisa balik lagi kayak semula, kan begitu. Biasanya kalau kusuk gini mas sampai berapa kali gitu maunya? Itu kalau untuk perubahan Iya.
3 kali aja sudah ada perubahannya. 3 kali terapi Ya. itu sudah ada perubahan. Kalau orang kusuk sekarang kan yang penting ada perubahan. Iya benar. Jadi kalau ada perubahan kan kusuk itu dilanjutkan supaya sampai dia itu betul-betul sudah merasa enak, sudah merasa sembuh gitu. Untuk perbedaan tangan sendiri Mas, tadi Mas pegang tangan kiri, sekarang Mas lari ke tangan kanan. Itu kira-kira ada nggak perbedaannya gitu Mas untuk terapinya? Perbedaan sebetulnya tidak ada. Cuman kan kalau untuk tenaga itu kan tangan kiri sama tangan kanan lebih besar tenaganya. Tenaganya lebih besar daripada tangan kiri begitu. Tidak ada yang masuk angin ini nanti kalau ditusuk. Iya. Jadi dia napas dia agak terasa lega, agak terasa nyaman tuh napasnya. Karena jantung posisinya daerah sini, ini kan jadi hulu hati. Nah, kalau angin itu kalau dia mah asam lambung naik ke jadi hulu hati masuk kemari, nanti udah masuk kemari, napas dia terasa sesak kali. Nah itu nanti larinya kemana? Ke angin duduk. Jadi Mas biasanya kalau angin duduk itu biasa letaknya di mana lah Mas kalau angin duduk? Angin duduk itu letaknya itu di dada. Yang dibuat pertama yang di apa? Angin itu masuk ke dada sini. Ya. Ke nyeri hulu hati masuk ke jantung. Oh. Jantung disumbat oleh angin. Iya. Jadi napas dia sesak, napas nggak bisa. Kan begitu. Iya. Nah, jadi kita terapi nanti kan, terapi dari belakang, depan belakang itu harus kita terapi supaya angin itu dia keluar. Gitu. Jadi kalau angin keluar, napas itu dia lega, kan begitu. Nah inilah posisinya kan, ini diurati tarik begini supaya dia angin itu dia turun perut, kan begitu. Jadi biasanya Mas angin duduk itu disebabkan karena kenapa itu Mas? Angin duduk disebabkan satu, dia sering telat makan. Iya. Telat makan, kalau sudah ini apa namanya, kalau udah banyak kerjaan, pikiran stres, nah itu kan dia makan sering telat makan lah kan gitu kan. Jadi angin duluan yang masuk ke perut itu masuk ke nyeri hulu hati, ke jantung, terus nggak bisa nafas kan. Itulah sebab akibatnya dia angin duduk gitu. Itu bukan angin duduk tuh lari ke pinggang enggak Mas? Oh enggak, ya dia nendang juga ke pinggang. Iya. Cuman yang utama dia ke nyeri hulu hati langsung ke jantung. Gitulah, terus napas pun dia sesak kan begitu. Itu yang Mas lakukan itu angkat kaki gitu supaya kenapa Mas? Supaya untuk pinggang itu supaya mapan. Ya. Uratnya itu, ini kan urat ini larinya ke pinggang. Iya. Jadi supaya kalau diangkat ini supaya urat itu supaya pinggang itu lebih mapan lagi. Duduk lah artinya bagian gitu. Duduk dengan sendirinya kan gitu. Nanti kita putar gini, baru kita tusuk di samping sebelah sini. Samping sebelah sini, nah itu untuk melancarkan di daerah ginjal. Ini. Berarti di setiap titik saraf itu semua Mas ada apa ya, efek-efek dari organ tubuh semua ya? Iya betul. Nah, ini kita tusuk di sini. Ini untuk
mengentalkan sperma. Inilah posisinya, mengentalkan sperma. Iya. Ini yang gambar ini untuk menaikkan ke usus hernia. Iya. Di sini ke dia dia arahnya ke jantung. Posisi berikutnya ini Mas, ada perbandingannya nggak dengan kaki kiri dan kaki kanan Mas? Kaki kiri yang tidak ada itu serupa. Kaki kiri sini sama kanan itu tidak ada bedanya. Bedanya hanya di telapak kaki saja. Kalau kaki sini itu serupa, ini di bawah ini untuk ini larnya ke pinggang, supaya pinggang itu untuk memapankan pinggang, supaya pinggang itu lebih nyaman lagi. Kalau ke samping sini larinya kemari ke pangkal paha, ke ginjal, begitu. Kalau ke sini ini untuk mengentalkan sperma sebelah kiri. Nanti yang di sini dia untuk ke usus, lari ke usus hernia, ke jantung. Sebelah sini kita membuka saluran pernapasan. Sampai sini. Kemari ini kalau di nyeri hulu hati dia sesak di dada, kita turunkan perutnya supaya nafas itu tidak sesak tuh. Jadi kalau yang turun perut itu bagaimana tuh Mas? Turun perut kita naikkan perutnya, kita naikkan. Turun perut Ya. itu disebabkan karena dia ngangkat beban atau barang terlalu berat. Jadi perut itu turun gitu. Melebihi kapasitas dia gitu ya Mas? Melebihi kapasitas dia. Mama kita angkat 3 kilo. Iya. Nah dia ngangkat 7 kilo. Jadi kita nggak kuat, kita paksa. Itulah bisa terjadi, dia bisa terjadi ke turun perut. Kalau turun perut itu satu mudah beber, Iya. mudah kencing. Kalau malam kencing dia mau 5-6 kali, itu 5 ataupun 10 kali. Nah itu malam itu bisa lari ke turun perut. Dan begitu itu nanti kita naikkan seperti ini. Itu sekitar 2 hari dia sudah normal kembali seperti biasanya. Jadi tadinya kencing dia bisa 10 kali, ini sudah dinaikkan menjadi 1 hari 3 kali, 1 hari semalam 3 atau 4 kali. Tanda-tanda turun perut itu bagaimana itu Mas? Tanda-tanda turun perut kita rasakan di daerah perut ini. Perut itu dia agak menggeser sedikit gitu, menggeser sedikit di bagian di atas alat vital. Makanya kita naikkan, jadi perut itu terasa enak. Perut dia turun, larinya ke napas, dia mau sesak. Dari sini kemari dia, kenapa sesak. Jadi kalau turun perut itu kita naikkan, yang di nyeri hulu hati kita turunkan, kan begitu. Nah, jadi terus baru kita mapankan semuanya gitu. Jadi nanti dia si pasien itu merasa enak dan nyaman gitu. Nafas pun lega gitu. Di bagian ke tangan belakang, Iya. di punggung paling belakang, kan begitu. Itu kalau
daerah sini orang kan kena kadang kebas di tangan mau kebas, nanti sesak napas, nanti bangun tidur dia terasa berat di tengkuk, kan begitu sering migran. Nah, itu sebetulnya kalau di daerah sini kita butuh ya bisa yang penderita penyakit itu tadi bisa nyaman gitu, bisa enak gitu. Nah, ini larinya ke dada, ada masalah urat dia akan menggeser dia lari ke tangan belakang, lari ke tulang urat belikat ini. Nah, ini kalau dia jepit kemari ke tulang ini, dia nafas terasa sesak. Nah, ini nanti kalau di sini, inilah untuk supaya meringankan, menyembuhkan tangan-tangan yang kebas, tangan kiri, tangan kanan itu serupa. Nah, cara musuhnya itu kita arahkan ke bawah, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri kita arahkan ke bawah, gitu. Terus yang ini kita harus dikeluarkan, yang urat terjepit tadi kita keluarkan keluar, jadi nafas itu terasa ringan, kanan kiri pun itu kita keluarkan. Untuk kanan kiri itu serupa. Itu yang ditusuk pas pada titik akupunturnya ya Mas? Iya betul. Kalau di ini bahasa Jawanya entong-entong. Bahasa Jawanya entong-entong. Bahasa Jawanya ini kan pergelangan tangan belakang. Ini pas inilah kena titiknya dia. Titik tangan belakang. Pergelangan tangan belakang itulah titiknya. Nah, ini pas dia titiknya. Kalau titiknya ini kita tusuk, nanti si penderita merasa enak gitu, merasa nyaman. Satu ke bagian leher, nanti kita masuk ke leher belakang. Kalau dia untuk mengetahui kolesterol, itu leher ini terasa dia agak nimbul sedikit, dan disitulah dia kita ketahui kolesterol itu berapa. Untuk itu kalau inilah dia agak nimbul, ini kolesterol agak tinggi, larinya ke tangan dia mau kebas, untuk itu. Terus ini ada bengkak di sini, itu ini larinya ke migran, vertigo. Nah, ini harus dia rata kembali seperti semula, baru penyakit migran atau vertigo itu nanti beransur-ansur dia akan membaik. Leher sebelah kanan sebelah kiri itu tidak ada pengaruh, itu serupa. Cuman kalau dia di leher ini, kalau di sebelah kanan dia agak nonjol, kalau kita katakan dia naik, nanti sebelah kiri ini kalau dia rata, di sini tangan itu nggak coba. Ini setelah nanti terus di pundaknya lah kita cek di pundak ini. Nah, inilah dia bengkak, inilah terasa dia. Merasa bengkak, ini kolesterol dia agak tinggi. Kalau rata-rata para pekerja berat, contohnya kan kerja di bangunan, kerja tukang bangunan, itu rata-rata disinilah kenanya, rata-rata di pergelangan tangan belakang itu yang sering kena. Jadi larinya ke tangan itu mudah linu, pegal linu,
kan begitu. Tegang-tegang urat mau juga gitu ya Mas ya? Ya, tegang urat tegang. Itu kepala ini kalau dia pusing-pusing, kita bantu dengan terapi ke kepala supaya pusing-pusing itu dia hilang gitu. Titik saraf di kepala nih Mas, ada banyak juga ya? Banyak di kepala itu banyak. Makanya di kepala itu nggak sembarangan kita tusuk, karena kan urat saraf yang paling banyak itu yang sensitif itu kan di kepala. Jadi untuk terapi di kepala ataupun kusuk di kepala itu nggak sembarangan dipegang ya Mas ya? Iya betul. Itu harus mengerti titik-titiknya. Kalau ini kadang orang kan sakit kepala rata-rata di kening, di atas alis gitu. Itu disebabkan karena pengaruh di makanan bisa. Banyak pikiran pun bisa juga ya Mas ya? Pikiran bisa. Itulah angin yang masuk ke kening, ke mata alis ini. Inilah terapi tusuk yang saya kerjakan selama ini, kan begitu. Jadi Mas, untuk alamatnya sendiri ada di mana Mas? Alamatnya di Jalan Pantai Labu, Desa Sidodadi Ramunia, Gang Cilacap, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya baiklah semua kawan-kawan, tadi sudah kita menyaksikan cuplikan tentang dari Mas Suratman yang melakukan kusuk terapinya bersama pasien. Tapi belum sampai di situ juga buat kawan-kawan semua. Di sini Mas Suratman ada satu mempromosikan obat herbal yang bernamakan Primadona Juice yang dijual oleh Mas Suratman sendiri itu seharga 150.000. Jika begitu langsung aja kita tanya ya kegunaan daripada obat ini apa aja. Kira-kira Mas, ini kegunaan obat ini apanya Mas? Kegunaannya obat Primadona itu mampu mengatasi berbagai penyakit lah. Ya. Contohnya seperti untuk perempuan kanker kista, Ya. miom, terus kanker payudara, asam lambung, dan segala macam penyakit lah, kan begitu. Jadi untuk meningkatkan stamina pria ataupun untuk kejantanan pria apa bisa Mas dengan obat ini? Itu mudah-mudahan untuk mengatasi alat vital itu bisa. Nah itu caranya diminum di pagi hari sebelum sarapan. Itu dia diminum 2 sendok makan pakai madu. Malam dia pakai telur bebek lah gitu. Jadi ini dicampur ya Mas ya? Ya. Campur dengan madu dan bisa juga melalui dengan telur bebek gitu ya? Iya betul. Jadi buat kawan-kawan penasaran isinya apa, langsung aja kita buka ya. Ini bagaimana isi di dalamnya. Kosong, udah nggak ada lagi. Jadi ini obat ini bekerja sama oleh BNN ya Mas ya? Iya betul. Binaan Yayasan BNN Community. Dan obatnya yang saya pegang ini udah ada simbol dari MUI halal bacaannya. Jadi buat teman-teman ini nggak usah ragu. Dan ini model obatnya yang sudah di packing di luar memakai kotak
dan di dalamnya itu dibungkus dengan plastik. Ini ukurannya 100 ml, 150 ya, 150 ml, dan dari botolnya botol kaca. Jadi Mas, ngomong-ngomong, ini campurannya apa aja nih Mas obatnya ini Mas? Campuran obat itu seperti buah mengkudu, buah sirsa, kulit manggis, Ya. pakai cengkeh, kayu manis, pakai teratai, salju, sarang semut, dan lain-lain sebagainya. Terus Mas, jika bila mana nih ya obat ini diminum secara langsung ya tanpa campuran apa-apa, apakah cukup aman gitu? Itu aman, tidak ada masalah, karena kan obat ini tidak mengandung zat kimia, obat herbal. Betul ya. Terus ini obat ini dari mana asalnya Mas, Primadona Jus? Asalnya dari Sumatera Utara, yaitu di Medan. Obat dalam negeri lah. Dan ini buat teman-teman ya, ini saya buka, cukup keras segelnya. Buka dan ada rasa ginseng ya. Ini ada ginseng ya Mas? Ya, pakai ginsengnya itu ya. ada. Jadi nih ya, buat teman-teman warnanya seperti dibilang kayak madu ya. Terus Mas, ini untuk anak-anak yang di bawah umur 2 tahun apa bisa dipakai? Itu kalau untuk anak-anak, kebanyakan anak-anak ini kan banyak yang masuk angin. Kalau masuk angin itu dia timbul mencret. Ya. Nah itu nanti pemakaiannya 1 sendok teh itu dicampur dengan air gula hangat. Itu campur 1 sendok teh, habis itu diaduk ya kan sampai rata. Nanti kalau anaknya dia dodot, dimasukkan di dalam dodot tersebut baru diminumkan gitu. Itu 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali ya Mas. Jadi untuk anak-anak usia yang di bawah 2 tahun bisa berarti dipakai ini Mas ya? Insya Allah bisa. Terus ini ada batasan usia nggak Mas untuk orang dewasa gitu Mas untuk dipakai obat ini? Untuk orang dewasa itu tidak ada masalah gitu. Kalau untuk orang dewasa, untuk orang tua, Iya. itu aturan pakainya 2 sendok makan pagi sebelum sarapan, malam 2 sendok makan malam, mau tidur malam gitu. Terus untuk penderita penyakit asam lambung Mas, tadi kan karena di sini Mas sebutkan bahwasanya diminum sebelum makan gitu. Ya betul. Tapi jika mana dia ada mendapatkan asam lambung, apakah aman bagi penderitanya gitu Mas? Itu kalau untuk penyakit asam lambung ya aman, dikonsumsi obat Primadona. Cara untuk mengatasinya, kalau dia belum akurat atau belum parah, itu pagi 1 sendok makan dulu. Iya. Sebelum sarapan, siang 1 sendok makan sebelum makan siang, 1 sendok makan malam sebelum malam mau tidur gitu. Setengah jam sebelum sarapan pagi, setengah jam sebelum makan siang, setengah jam malam mau tidur malam gitu. Berarti dia pemakaian 1 hari minim-minimnya itu ada 2 kali ya Mas ya? Ya, Pagi sebelum makan dan juga malam sebelum tidur gitu ya ya? betul. Terus kalau bila mana melebihi dari kapasitas pemakai daripada obat Primadona Jus ini Mas, Ya. ada nggak efek sampingnya gitu? Efek samping tidak ada. Itu tidak efek samping itu tidak ada. Terus melebihi kapasitas itu di badan terasa ringan, itu nggak ada masalah.
Jadi buat teman-teman ya, buat kawan-kawan semua tidak usah ragu karena di sini udah ada binaan Yayasan BNN Community dan tertera nomornya, nomor IRT-nya ya buat teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang ingin memesan silahkan aja. Untuk alamat lengkapnya, ini alamat rumahnya di mana Mas? Alamat rumah di Jalan Pantai Labu, Desa Sidodadi Ramunia, Gang Cilacap, Kecamatan Beringin, Ya. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Medan. Ataupun jika buat kawan-kawan yang kurang jelas ya, bisa kalian melihat di kolom deskripsi ada nomor handphone ataupun juga alamat rumah secara detail buat kawan-kawan yang ingin membeli primadona jus melalui dari Mas Suratman. Jadi buat teman-teman sekian dulu dan terima kasih ya wawancara saya kali ini bersama Mas Suratman ya, tukang kusuk terapi, dan juga Mas Suratman mempromosikan untuk menjual daripada obat herbal primadona jus. Jadi buat kawan-kawan semua, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.